dibiarkan, jangan kemudian ditolak. Tetapi bahwa tata kelola, sekali lagi kita bicara di situ, tata kelola itu salah satunya harus memegang prinsip local wisdom, bahwa ada kebijaksanaan lokal yang harus diperhatikan. Masyarakat Madura itu masyarakat yang agamis. Jangan sampai rusak agama masyarakat Madura oleh pembangunan. Sederhana itu pemikirannya. Dan keaktifan masyarakat itu menjadi sangat fundamental kaitannya dengan respon pemerintah sendiri. Pemerintah itu kalau tidak ada yang bersuara, ya kalau nggak ada yang bersuara, ya dia akan diam aja, adem aja. Makanya harus bersuara. Buah alpukat, bunganya mekar. Dengarkan suara rakyat, kelola dengan benar. Ya, itu tema kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur-dulur Jatim yang terkasih. Kali ini jumpa lagi dengan acara Ngudi, Ngobrol Bareng Dewan. Dalam acara program podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya Dargombes akan mengawal acara ini sampai akhir. Tamu kita hari ini, beliau seorang yang istimewa sekali karena beliau berasal dari Madura. Dari Pak ya, dari Bangkalan ya. Oke, Ya, beliau adalah Komisi C DPRD Jawa Timur, fraksi Nasdem. Beliau akan menemani saya untuk mengobrol tentang tata kelola sebuah daerah untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Kita langsung aja dari fraksi Nasdem, kemudian Komisi C itu membidangi apa aja? Ya, saya di Komisi C yang membidangi keuangan. Jadi mitranya BUMD, kemudian juga kita bermitra dengan yang sektor pajak, jadi penarikan pajak kendaraan, kemudian pajak banyak ya, retribusi termasuk. Jadi memang bicaranya tentang keuangan. Tentang infrastruktur juga ya. Akhirnya juga dari keuangan itu breakdown-nya adalah bicara tentang pembangunan secara utuh. Saya ada yang kelupaan, saya belum mengenalkan Bapak. Beliau adalah Haji Muhammad Nasih Askal, MPD. Siap. Betul ya? Betul. Ya. Kita pemanasan dulu ini ya. Kalau di DPRD itu pertama kali masuk Cak Nasih di usia? Sekarang 45. Oh, sekarang 45 Sekarang ya? 45. Jadi saya masuk di usia 40. Ya. Artinya sebelum masuk DPRD, bidang apa yang digeluti? Kebetulan saya aktivis pendidikan, jadi bergerak di bidang pendidikan dan mengelola juga sebuah lembaga pendidikan di Bangkalan sana. Ya. Artinya ketika menjadi anggota DPRD kan sesuatu yang baru ya. Nah, ketika menjadi anggota DPRD ada shock culture nggak ketika menjadi atau kan ada perbedaan ya? Ya. Apakah waktu itu grogi atau bagaimana? Barangkali bisa. Ya, saya hari ini di periode kedua aja. Oh, periode kedua. Ya. Ya. Jadi periode kedua, di mana periode pertama memang agak sedikit terkejut juga melihat bagaimana secara emosional saya masuk ke sebuah ruang di mana ruang ini dalam perspektif masyarakat itu menjadi ruang yang sakral gitu ya. Bukan sakral, ruang yang cukup strategis untuk membicarakan hal tentang masyarakat, untuk berbicara tentang bagaimana pembangunan masyarakat. Dan tentu saya juga memiliki ekspektasi ya, ketika saya masuk ke dalam ya, dalam konteks bahwa saya harus memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat, maka saya berekspektasi yang cukup cukup luas, cukup besar juga ekspektasi saya. Tapi ketika sudah masuk ke dalam dan menjalani, ternyata memang kita ini memang prinsipnya memang hidup di dalam sebuah antara
menganut sistem pemikiran ini ya, pemikiran idealis itu tentu juga harus diukur dengan bagaimana tata kelola. Jadi makanya ini menjadi sangat pas ketika kita bicara tentang tata kelola, karena memang idealitas itu kan juga dibangun atas tata kelola. Jadi orang bisa saja menganggap bahwa dirinya ideal, dirinya memiliki idealisme. Tetapi ketika dihadapkan dengan tata kelola, justru idealisme itu harus tunduk kepada tata kelola itu sendiri. Dan dalam hal ini ketika kita berbicara tentang konsep bernegara, karena kita ada di negara yang ditegakkan atas dasar hukum, kemudian kita juga demokrasi kita juga bukan demokrasi yang asal-asalan, tetapi juga demokrasi yang mengacu kepada undang-undang. Maka di situ kita harus memahami bahwa semua yang diatur dalam kehidupan masyarakat ini tentu di situ ada aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah yang pada akhirnya memang idealisme itu juga harus bisa berseiring dengan tata kelola itu sendiri. Ya. Gitu. Artinya untuk bisa mendapatkan ekspektasi itu kan barangkali ada kiat-kiat tertentu nggak? Kan awalnya dari dunia pendidikan yang notabene itu hanya mengajar di lingkungan yang lebih sempit. Ya. Nah ini kan harus mendengarkan aspirasi rakyat di lingkungan yang lebih luas. Iya, tentu saya kemudian merasa bahwa ekspektasi saya terlalu tinggi. Kenapa? Karena pemahaman saya seorang anggota DPR itu bisa memiliki pengaruh yang cukup kuat untuk membuat semacam dalam konteks misalkan bicara tentang regulasi, berbicara tentang kebijakan. Itu saya menganggap bahwa satu orang itu cukup untuk bisa membuat adanya regulasi itu benar-benar memiliki keberpihakan kepada masyarakat. Tetapi faktanya, ya kalau cuma satu ya nggak bisa. Ya, kalau cuma satu ya nggak bisa, makanya kemudian kalau konteks Jawa Timur kita ada 120 anggota, di mana 120 anggota ini menjadi sebuah kekuatan yang cukup dahsyat untuk bisa bersama-sama dengan gubernur dalam hal ini untuk tujuan membangun masyarakat itu sendiri. Tetapi ya karena kita berbicara orang ini ya dengan karakter yang tidak sama, dengan latar belakang yang tidak sama, maka kemudian memang menjadi penting untuk selalu mempertemukan dalam setiap diskusi-diskusi yang dilakukan. Jadi 120 kalau semua pemikirannya sama, kalau 120 ini kemudian cara kerjanya sama, 120 ini kemudian berseiring dengan kebijakan yang dibuat oleh gubernur, saya kira Jawa Timur akan betul-betul menjadi wilayah yang sesuai dengan tagline-nya menjadi wilayah yang cetar. Ya. Jadi Ibu bilangnya seperti itu. Ya. Jadi gini, Cak Nasir, kan kalau di Dewan itu kan harus peka sekali terhadap aspirasi yang ada di masyarakat. Nah ini ada cara-cara khusus nggak untuk menangkap aspirasi dari masyarakat? Khususnya kan kalau kita ngomong sekarang Cak Nas ini dari kalangan muda ya. Apakah sama antara generasi muda sama generasi yang lebih senior cara untuk menangkap aspirasi masyarakat? Ya tentu kalau kita bicara senioritas dan junioritas memang kemudian menjadi tidak sama kalau ngomong tentang cara ya, ngomong tentang cara. Tetapi sepanjang apa yang saya jalani, sepanjang apa yang saya lakoni, sebenarnya untuk bisa merekam bagaimana keinginan masyarakat itu menjadi sangat mudah sebenarnya. Karena yang namanya wakil rakyat itu meskipun dia diatur dalam sebuah aturan tertentu, misalkan untuk melakukan kegiatan serap aspirasi, di situ ada kegiatan yang namanya reses misalkan, termasuk juga ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan oleh anggota DPR. Tapi prinsipnya ketika wakil rakyat itu dia hanya sekedar berpindah tempat, tetapi berpikirnya, hidupnya dan seterusnya itu selalu berada di tengah-tengah masyarakat, saya kira aspirasi itu bisa justru kita dapatkan di warung-warung kopi. Aspirasi itu bisa justru kita dapatkan dari beberapa
media-media yang mainstream gitu ya. Termasuk ya hari ini kita juga melakukan podcast ini dan juga untuk bisa memotret kira-kira apa yang menjadi aspirasi dan harapan masyarakat. Artinya Cak Nasi sendiri kalau untuk turun ke dapil untuk menangkap aspirasi itu lebih cenderung ke yang resmi atau yang lebih formal atau yang lebih santai? Ya, ya kalau bicara aturan memang semua sudah diatur bahwa anggota DPR itu dijadwal untuk dalam 1 tahun misalkan ada 2 kali reses ya misalkan, maka 2 kali reses ini menjadi pintu masuk bagaimana seorang anggota DPR bisa memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat. Tetapi lagi-lagi kita berbicara tentang bahwa masyarakat itu kompleks gitu ya. Masyarakat itu kalau boleh saya bilang ekspektasinya juga tinggi gitu ya. Sehingga kalau hanya kita mendengarkan melalui kegiatan-kegiatan formal kayak gini, tidak akan ada sebenarnya nilai perjuangan yang bisa dilakukan oleh seorang wakil rakyat. Tetapi kalau kemudian ada ruang-ruang lain yang kemudian bisa dipakai oleh yang namanya wakil rakyat itu untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat, maka saya kira memahami tentang apa yang menjadi harapan masyarakat itu bisa betul-betul dilakukan secara komprehensif, secara menyeluruh. Gitu. Ya, jadi kalau kita kembali ke dapilnya Cak Nasi ya, di Madura itu apa sih yang sering menjadi curhatan masyarakat kalau di Madura sendiri? Ya, kalau di Madura saya boleh bilang bahwa hari ini yang paling dibutuhkan oleh masyarakat adalah tentang tentang ketersediaan fasilitas ya, terutama bagaimana akses jalan, kemudian jembatan, kemudian terkait dengan perairan, yang krusial ini, yang hari ini memang saya jujur melihat masyarakat belum secara menyeluruh, secara utuh mendapatkan perhatian ini. Ya, artinya kan kalau ini menurut yang saya dapatkan kalau karakteristik masyarakat Madura itu kan masyarakat berdagang. Ya. Nah, apakah cocok karakteristik masyarakat berdagang dengan bidang yang Cak Nasi? Ya, tentu pembangunan itu arahnya adalah untuk bisa mengantarkan kesejahteraan masyarakat, gitu kan? Bahwa bicara tentang kesejahteraan ya bicara tentang ekonomi. Berbicara tentang ekonomi ya berbicara bagaimana masyarakat yang hari ini kalau bicara tentang ekonomi, masyarakat itu karena mereka butuh makan kok. Mereka butuh makan, mereka harus menafkahi keluarga dan macam-macam. Ya pada akhirnya masyarakat juga tidak bisa berpangku tangan untuk sekedar mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, kan tidak seperti itu. Masyarakat itu kalau di Madura memang karakteristiknya masyarakat Madura itu ya berusaha, berdagang di mana-mana gitu kan. Artinya bahwa justru ini harus kita pandang sebagai sebuah opportunity, sebagai sebuah peluang besar untuk bagaimana kehadiran pemerintah itu bisa memberikan stimulan agar pergerakan perekonomian melalui semangat masyarakat untuk berdagang itu bisa semakin memberikan nilai kesejahteraan. Nah, kira-kira ada nggak pengalaman di masa-masa awal Cak Nasi di DPR itu yang lucu, berkesan atau bahkan tanda petik? Kan kita baru pertama, ada pengalaman yang mungkin kalau saat itu kita nggak tahu mungkin sebuah tindakan yang bodoh gitu ya. Tapi setelah, itu ternyata lucu, ada nggak yang seperti itu? Ada lah banyak. Ada ya? Bisa banyak, dikasih contoh nggak? Jadi, kembali lagi, bahwa masyarakat itu memiliki ekspektasi yang tinggi, Cak. Ya. Sehingga kemudian, di awal saya itu menjabat, memang akhirnya masyarakat itu menganggap bahwa
saya sebagai seorang anggota DPR itu memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga yang datang terkadang itu nggak nyambung dengan urusan tugas saya gitu. Jadi misalkan ada yang sakit ya, ada yang sakit datang ke saya gitu kan, datang ke saya untuk apa? Ya supaya bisa sembuh. Gitu. Artinya ya. Kalau spesifik sakit supaya sembuh ya ke dokter, bukan ke saya gitu loh. Ini kan lucu gitu kan, seolah-olah saya dokter gitu loh. Tapi saya tetap memahami bahwa masyarakat itu dengan ekspektasinya tidak bisa disalahkan, Cak. Ya. Ekspektasi masyarakat itu tidak bisa disalahkan. Kenapa? Karena memang berbicara tentang fungsi pemerintahan itu harus bisa memberikan garansi bahwa masyarakat yang hidup di bawah itu bisa, ya kalau ada yang sakit ya bisa tertangani dengan cepat gitu kan, sehingga semua yang berkaitan dengan masyarakat itu memang menjadi tujuan pemerintah gitu ya. Sehingga di tengah kelucuan ini justru saya mendapatkan sebuah value, nilai bahwa hari ini memang tidak bisa pemerintah hanya bergerak sendiri. Masyarakatnya pun juga harus bergandengan tangan. Jadi ketika berbicara tentang konsep pembangunan, ya tidak bisa hanya sekedar diberikan tanggung jawab kepada pemerintah. Masyarakat pun juga harus ikut membantu terhadap berjalannya pembangunan itu sendiri. Kalau hal-hal yang lucu tadi, kira-kira ada nggak yang kemudian menghadap ternyata pinjem ada 100 dulu nggak Pak? Kalau yang kayak gitu udah semua aja. Pasti itu ya? Pasti, karena yang namanya DPR itu ya pasti mendapatkan fasilitas kan. Ya. Dan fasilitas ini ya dalam pandangan masyarakat, sederhana masyarakat cara memandangnya. Ake gitu ya. Ake duwe gitu. Jadi udah saya ini menjadi anggota udah dinilai ya udah kayak dokter bisa ngobati gitu kan. Kemudian menyelesaikan masalah tanpa masalah itu. Ya, udah kayak pegadaian juga menyelesaikan tanpa masalah. Jadi saya kira ya ini kelucuan-kelucuan yang menurut saya justru ini menjadi sebuah tantangan ke depan. Bagaimana membersamai masyarakat itu menjadi sangat penting. Ya. Tapi sebelum kita lanjut, monggo. Siap. Ya. Oke. Apa ditos dulu nih? Oh, ya. Tos ya. Tos. Ya. Oke, siap. Sakno nanti yang bikin nanti gelo Pak kalau nggak diminum. Oh iya. Suka kopi? Suka kopi. Ya. Suka kopi dan suka ngopi. Oh iya, kebetulan ini gepok-gepoi kopi ini. Iya. Orang suka kopi itu dua aja. Oh iya. Ada suka kopi, ada suka ngopi. Tuh, bedanya apa? Bedanya kalau suka kopi, maka cara berpikirnya ekonom. Dia berpikir, oh kalau kopi ini dijual, ini suka kopi namanya. Oh iya. Nah, tapi kalau suka ngopi enggak, yang penting saya bisa ngopi aja gitu. Kalau yang suka uang gimana? Suka uang. Saya suka uang deh. Ya itu termasuk yang suka kopi tadi itu. Iya. Lebih baik dua-duanya, suka ngopi sama suka kopi. Artinya kopi itu bisa dibuat bisnis yang menghasilkan uang. Oh iya, bisa buat bisnis yang menghasilkan uang. Ya, lanjut. Kalau di membidangi infrastruktur dan pembangunan, sebenarnya perannya apa yang paling penting di Komisi C? Ya, justru menjadi sangat menjadi sangat penting sekali ya keberadaan kita di komisi ini, karena apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah kan harus ada uangnya, Cak. Ya. Nah, maka saya ada di Komisi Keuangan ini sangat urgent, sangat penting sekali untuk membahas tentang semua hal, terutama membahas tentang bagaimana infrastruktur, ya, infrastruktur. Dan ini lagi, Cak, bahwa meskipun saya ada di Komisi C, tapi secara kelembagaan sebagai anggota DPR, ya, kita ini mitra pemerintah, ya, secara umum. Artinya ya dalam hal ini dengan gubernur, ya, dengan gubernur, bahwa yang namanya APBD itu dibahas oleh gubernur bersama anggota DPR, tidak spesifik berbicara tentang satu bidang atau dua bidang. Tapi ketika bicara tentang secara umum, ya, fungsi anggota DPR
ya DPR itu ya melakukan budgeting, pembahasan anggaran bersama Oke. gubernur. Artinya kalau kita ngomong infrastruktur, Ya, tolok ukur apa yang daerah ini sudah bagus? Apakah dari infrastruktur itu dari jalannya atau dari bangunan yang untuk kepentingan publik? Itu Iya. tolok ukurnya apa kira-kira? Kalau untuk ini daerah ini sudah bagus secara infrastruktur. ya kalau bicara infrastruktur sebenarnya ya sederhananya ketika misalkan ngomong spesifik tentang jalan, akses jalan yang ada di Jawa Timur ini kan masih belum semuanya baik. Ya. Ya, akses jalan itu kan belum semuanya baik. Terutama bicara Madura. Madura ini ya hari ini menjadi sangat krusial. Sejak dulu menjadi sangat krusial berbicara tentang akses jalan. Kenapa? Karena memang lalu lalang masyarakat Madura itu ya mereka melalui akses jalan. Ya, artinya dan gini. Kehidupan Madura itu di sini sebenarnya, gitu ya. Artinya infrastruktur itu pembangunan infrastruktur tidak menghambat, karakteristik Madura. Non sewu ya, Ya. kan biasanya Madura ini cenderung dengan ono mesi. Nah, ketika terjadi pembangunan infrastruktur, apakah bisa berjalan dengan lancar? Mengingat itu tadi ya. Iya, ini ngomongin tentang karakteristik masyarakat Madura ya. Ya, saya pernah dengar juga waktu pembangunan jembatan Suramadu ada besi yang hilang itu ya. Iya, ya saya nggak berani berstatement apapun ya ketika berbicara tentang isu-isu negatif tentang Madura. Ya. Karena apa? Karena kalau itu semakin dibicarakan, semakin dibicarakan. Saya hari ini ngerasa justru framing-framing negatif Madura itu kok kayaknya gitu loh. Kok kayaknya gitu. Bukan mendiskreditkan, seolah-olah mengajak semua orang untuk berpikir, udah Madura jangan dipikirkan. Loh ini orang ya. Ini masyarakat kita, ini bangsa Indonesia gitu loh. Maka saya ingin menyampaikan sebenarnya kalau bicara karakteristik Madura, justru hari ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Bagaimana membangun Madura bukan hanya secara fisik, membangun Madura secara utuh, masyarakatnya dibangun. Saya juga pernah dengar isu-isu negatif bahwa kalau di Madura itu memang pembangunan itu jangan sampai menyentuh level modernisasi, karena nanti bisa mengakibatkan hegemoni Masyarakat para tokoh-tokoh Pak Kiai itu menjadi luntur karena adanya modernisasi. Nah, ini apakah terjadi sekarang? Lagi-lagi saya juga akan bicara bahwa keunikan Madura itu justru banyak, Cak. Banyak, Cak. Jadi jangan kemudian hanya melihat bahwa masyarakat tidak ingin misalkan adanya sebuah pembangunan yang kemudian akan memberikan imbas negatif terhadap masyarakat misalkan. Sehingga penolakan terhadap pembangunan itu juga kerap ada dan terjadi di beberapa wilayah, gitu kan? Nah, kalau saya melihatnya justru ketika kita berbicara tentang Madura secara umum, ya Madura itu punya prestasi besar ya, gitu. Artinya sejarah tentang Madura itu harus bisa dibangun kembali, gitu. Sejarah besar Madura itu harus bisa dibangun kembali. Bahwa pemikiran Madura, ya, pemikiran masyarakat Madura zaman dulu itu ya harus diadopsi oleh generasi hari ini. Maka masyarakat dalam konteks ya misalkan kekhawatiran bahwa pembangunan ini akan berdampak negatif, ya jangan kemudian dibiarkan, jangan kemudian ditolak, tetapi bahwa tata kelola, sekali lagi kita bicara di situ, tata kelola itu salah satunya harus mengembangkan prinsip local wisdom, bahwa ada kebijaksanaan lokal yang harus diperhatikan. Masyarakat Madura itu masyarakat yang agamis. Jangan sampai rusak agama masyarakat Madura oleh pembangunan. Sederhana itu pemikirannya. Gitu. Artinya memang nggak boleh mengganggu jalannya pembangunan, kan intinya seperti itu. Nggak boleh. Nah, kemudian kalau untuk pembangunan infrastruktur mungkin bisa dijelaskan ya, step-step apa sih yang harus dilakukan ketika akan ada pembangunan infrastruktur? Mungkin itu kan yang
kita dengarkan, oh ada tender dan sebagainya. Lah itu step-stepnya seperti apa? Ya, tahap pertama tentu semua harus bisa diakomodir melalui APBD. Ya. Ya, jadi anggarannya ada, itu kan, itu pertama. Bahwa APBD itu disahkan oleh legislatif dan eksekutif, gubernur dan semua anggota DPR. Maka dalam pengesahan itu, ya, dalam pengesahan itu sekaligus juga fungsi pengawasan itu dilakukan oleh anggota DPR. Jadi kalau bicara tentang kebijakan, semua di gubernur memang. Ya. Semuanya ada di gubernur, semuanya ada di eksekutif. Ya, anggaran sudah, tinggal bagaimana melakukan penyerapan anggaran ini, bagaimana merealisasikan setiap program, bagaimana melakukan setiap kegiatan yang sudah dirancang bersama, itu mereka eksekutif dalam hal ini. Ya. Kami, ya, fungsi kemudian mengawasi bahwa pelaksanaannya di bawah seperti apa. Ya, artinya kan ada step yang harus Ya, dilalui, itu step tender baru dan kita sebagainya. berbicara step. Ya, berbicara step tentu pemerintah akan menunjuk, ya, siapa kira-kira yang akan membangun misalkan sebuah proyek jalan misalkan, gitu kan. Dan ya sistemnya kalau pemerintahan biasanya di situ ada lelang macam-macam gitu kan. Bahwa hal-hal teknis seperti ini sebenarnya itu kebijakannya ada di eksekutif. Gitu kan. Nah, kita hadir untuk bisa memberikan untuk melakukan pengawasan terhadap setiap program, setiap kegiatan yang dilakukan oleh eksekutif itu Ya, sendiri. artinya kalau itu pembangunan atau pembangunan baru lah ya, itu akan melewati step-step tender. Ya. Nah, kemudian ketika ada kerusakan, kan itu butuh penanganan cepat ya. Ya. Nah, apakah itu juga akan melalui proses tender yang notabene nanti akan take time? Wah, ini kayak jalan berlubang. Ya. Nah, kalau harus melewati proses tender, apakah bisa segera ditangani jalan berlubang ini? Ya, lagi-lagi ini ada di bagaimana Eksekutif, ya? policy yang dilakukan oleh seorang gubernur. Ya. Jadi bahwa kecepatan dalam respon setiap persoalan di masyarakat itu sebenarnya ya lagi-lagi semua berlabuh kepada kira-kira gubernur akan menyikapinya seperti apa. Nah, artinya kalau memang ada sebuah... Yang terpenting itu begini, ya. Yang terpenting itu begini. Bahwa pembangunan itu kan sudah diskemakan ya melalui skema yang ya secara kajian sudah dilakukan, gitu kan. Artinya di situ sudah memenuhi berbagai aspek-aspeknya. Bahwa yang namanya saya spesifik misalkan ngomong tentang BTT, biaya tidak tergugah. Itu kan peruntukannya untuk yang bersifat accident, bersifat musibah, ada kecelakaan apa, ada misalkan musim hujan nih, ada longsor atau apa, itu anggaran itu sudah disiapkan semuanya. Jadi yang terpenting itu sebenarnya bahwa nominalnya ada, uangnya ada. Ya, kalau sekarang, nominalnya ada ya sudah, tinggal bagaimana semua bisa dieksekusi dengan mudah. Gitu. Ya, artinya kan ketika terjadi accident atau terjadi sesuatu yang harus membutuhkan tindakan cepat. Ya. Kalau seandainya ini tidak cepat tertangani atau ada sebuah proyek yang kurang maksimal, itu kira-kira apa yang dilakukan Dewan? Ya kalau kita ya akan selalu melakukan apa yang menjadi fungsi kita, ya, bahwa Dewan itu punya selain budgeting juga memiliki fungsi pengawasan. Maka dalam hal pengawasan ya kita harus bersuara ya. Iya. Iya, jadi akan terus bersuara. Itu memanggil eksekutif atau? Iya, memanggil misalkan, kemudian juga ya termasuk juga dengan berstatement gitu kan, karena statement hari ini justru menjadi sangat penting ya. Karena kalau kita memanggil, kita masih mau ngatur waktu, masih macam-macam gitu kan. Tapi kalau kita berstatement, mereka langsung dapat tuh infonya, mereka langsung tahu tuh kabarnya seperti apa dan seterusnya. Artinya kalau mungkin dulur-dulur yang di Madura kalau terjadi ada keterlambatan penanganan jalan berlubang katakan. Iya. Cak Nasi aja berarti? Iya, bisa langsung disampaikan ke saya. Gitu. Iya, jalan provinsi berarti ya?
Ya untuk ya apa ya? Jadi saya agak panjang nanti. Cuman intinya begini, bahwa provinsi itu bisa mengalokasikan anggarannya untuk daerah, untuk kabupaten, gitu. Jadi prinsipnya begitu, bahwa untuk bicara infrastruktur misalkan, meskipun di situ ada aturan mana jalan provinsi, mana kabupaten, mana macam-macam, tapi sekali lagi provinsi itu memiliki punya kewenangan untuk bisa mengalokasikan anggaran untuk daerah. Ya. Dengan peruntukan yang tadi itu, dengan untuk infrastruktur gitu kayak gitu. Ya, artinya ketika terjadi nggak tahu itu tender ataupun penanganan proyek-proyek yang membutuhkan penanganan cepat, apakah selama ini transparansinya itu sudah sesuai nggak? Transparansi untuk eksekutif? Iya. Kalau dari berdasar pengalaman saya ya, ya saya melihatnya justru respon cepat itu untuk hal-hal yang bersifat eksiden itu benar dilakukan oleh gubernur, gitu kan, eksekutif dalam hal ini. Ketika ngomong transparansi, maka ya kalau bicara tentang apa yang kita lakukan, ya kita kan selalu melihat angka tuh, realisasinya bagaimana, itu kan selalu melihat angka. Jadi saya kira laporan daripada eksekutif, sepanjang apa yang saya lakoni, sepanjang apa yang saya jalani, saya melihat transparansi itu ada. Entah apakah kemudian di balik transparansi itu ada hal-hal yang kemudian tidak terungkap, ya saya bergerak di wilayah konstitusional aja gitu ya. Jadi bahwa ini kalau kemudian ada hal-hal yang dianggap tidak benar, ya segera disampaikan. Jadi masyarakat ya kalau ada melihat fakta, misalkan ada penyalahgunaan anggaran yang dilakukan misalkan oleh eksekutif macam-macam, ya segera disampaikan. Sehingga kita juga lagi-lagi kita akan menyampaikan, kita akan menyuarakan itu supaya semuanya bisa berjalan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Jadi kalau untuk memastikan bahwa anggaran itu benar-benar sudah terserap dengan sempurna, itu apa aja sih yang dilakukan oleh DPRD? Ya, kita punya yang namanya rapat RDP, jadi rapat dengar pendapat. Jadi kita dengan eksekutif itu sering melakukan hearing lah. Jadi sekaligus di dalam momen itu kita melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh mereka dan mana yang masih belum dilakukan oleh mereka. Sehingga kalau ngomong tentang ya evaluasi, ya kita selalu bicara itu, Cak. Kita selalu hadir untuk mengevaluasi setiap program, setiap kegiatan yang semua itu bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur. Artinya perlu nggak sih kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta dalam tata kelola untuk pembangunan di wilayah tertentu? Ya, untuk kebutuhan tertentu misalkan ya perlu ya. Itu jadi kolaborasi sampai di mana keterlibatan swasta dalam tata kelola untuk pembangunan infrastruktur katakan? Ya, keterlibatan swasta itu sebenarnya lebih kepada ya bicara tentang kemitraan misalkan ya. Bicara tentang kemitraan bahwa di Jawa Timur itu ya ngomong saya nih sekarang nih kan, saya yang lagi ada di Komisi C, di mana Komisi C itu punya BUMD gitu kan, bahwa BUMD itu dikelola tentu dengan salah satunya dasarnya adalah kemitraan. Untuk menarik investasi ya harus bermitra kan begitu. Jadi kemitraan itu saya kira mau kita pandang dari sudut apa? Kalau kemitraan itu kita pandang dari sudut kebermanfaatan kepada masyarakat, saya kira itu ya mereka harus masuk ya ke dalam sebagai pelaksana program, kira-kira seperti itu. Kalau bicara tentang kebijakan, ya pihak swasta ini sebenarnya kehadiran swasta untuk berbicara kebijakan itu saya kira nggak pernah saya melihat ruang itu, kecuali misalkan kan bisa aja untuk menarik investasi pihak swasta dalam pembangunan gitu, bisa nggak? Bisa. Iya bisa, tapi ngomong tentang kebijakan itu ada di dua ya. Kebijakan itu ya dari eksekutif dan legislatif.
Gitu. Itu bisa berasal dari dewan, bisa juga berasal dari Bisa, eksekutif ya. bisa aja. Ke apa namanya untuk menarik dana investasi swasta. Iya. Tapi itu tetap harus diizinkan oleh dewan ya, atau itu Enggak. hak prerogatifnya eksekutif? Eksekutif. Hak prerogatif ya. Iya, jadi lagi-lagi kalau bicara tentang kebijakan program semuanya ada di sana. Oke. Semuanya ada di eksekutif. Artinya tetap ada pengawasan nggak ketika ada investasi masuk? Wah ini jangan-jangan nanti diselentem atau bagaimana? Nah, ya itu kita di sini hadir untuk melakukan itu. Jadi fungsi pengawasan itu kita hadir untuk bisa mengevaluasi bagaimana capaiannya, kemudian apa sih kendalanya, kemudian kalau ada persoalan, misalkan persoalan hukum, ya kita bisa memanggil kok. Kita bisa memanggil beberapa pihak swasta, termasuk di situ juga ya kemitraannya dengan pemerintah, gitu kan, entah di dinas apa, ya OPD mana itu kita panggil semua untuk kemudian kita tanyakan kenapa ini kok sampai masuk ke ranah hukum misalkan, itu kita akan tanyakan. Jadi lagi-lagi fungsi pengawasan itu ada di kita. Ya. Terus ini ada data yang menarik ini, Cak. Okay. Di awal 2026 kan Madura ini masih menjadi wilayah termiskin di Jawa Timur. Yeah. Di awal 2026 itu kalau kurang lebih di Sampang itu ada 20% ya. Nah, kemudian kan ditargetkan untuk meningkat menjadi 9%. Betul gitu ya? Nah, itu komentarnya gimana ya? Ya, kalau saya ya harus ditingkatkan setinggi-tinggi mungkin. Karena kalau kondisi Madura ini dibiarkan terus seperti ini, ya saya nggak khawatir dengan wacana memisahkan diri dari Provinsi Jawa Timur sebenarnya. Yang saya khawatirkan itu takut Madura itu memisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu yang bahaya gitu ya. Kalau di luaran kan Madura itu soalnya jangkarnya masih nyambung di Jawa Timur ya. Iya. Jadi bisa kintir nanti. Jadi saya kira kalau bicara tentang peningkatan IPM Madura sehingga kemudian Madura tidak menjadi daerah yang dianggap terbelakang, dianggap yang miskin macam-macam gitu kan. Itu ya harus dilakukan mulai dari hulu sampai hilirnya, nggak bisa kita hanya berbicara dari satu sudut pandang aja gitu. Oke, jadi kalau menurut Cak Nasi tata kelolanya yang seperti apa ya untuk pembangunan infrastruktur itu? Ya, saya ngomong begini, kalau spesifik bicara tentang Madura, ya. Secara keseluruhan ya, bukan cuma infrastruktur ya. Ya, Madura itu bisa dibangun ya. Selain dengan keterlibatan masyarakatnya sendiri, itu keterlibatan pemerintah secara utuh. Bicara utuh di sini, Madura itu bukan hanya tanggung jawab daerah, bukan hanya juga tanggung jawab wilayah. Ya. Kalau daerah berarti 4 kabupaten, wilayah berarti Jawa Timur, tapi Madura secara spesifik itu menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya pemerintah pusat dalam hal ini yang sudah membangun jembatan Suramadu itu kemudian bisa melakukan sinergitas, bisa melakukan kolaborasi dengan pejabat di bawahnya atau dengan pemerintahan di bawahnya. Ada provinsi, ada kabupaten. Kalau 3 unsur pemerintahan ini bisa berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi, saya yakin kok Madura itu cepat untuk bisa dibangun. Ya, artinya jembatan Suramadu itu juga menjadi faktor penting ya untuk kemajuan. Oh iya. Nah, masalahnya kenapa kok menjadi yang termiskin itu loh? Apakah ini datanya yang salah ini? Padahal kalau di luaran setahu saya, orang Madura itu kaya-kaya loh. Bahkan tetangga saya aja bisa naik haji 5 kali, 6 kali. Iya, Cak. Nah, kok bisa menjadi termiskin ini? Kalau orang Madura itu kayaknya udah kayak bukan kaya biasanya. Kalau orang Madura itu kalau udah kaya, dia akan membagikan uangnya ya rutin setiap minggu. Itu orang Madura. Mana selain Madura ada rutin setiap minggu? Orang Madura kalau udah kaya ya, itu luar biasa. Kebermanfaatannya akan sangat besar kepada masyarakat. Dan jiwa Madura
jiwa Madura, semangat Madura sebenarnya itu sesuatu yang harus didorong ya. Ya, jiwa Madura itu harus didorong untuk bagaimana bisa ikut mewarnai terhadap pembangunan itu sendiri. Artinya efektivitas tata kelola di Madura sudah on track ya sampai saat Yang ini. saat ini saya belum merasakan itu ya. Jadi kalau ngomong tentang kolaborasi, ngomong tentang sinergi itu belum ya. Itu belum. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk bisa mengefektifkan tata kelola yang ada di Madura? Ya memang agak rumit juga memang. Karena apa? Karena terkadang pemerintah kita itu di dalam merekod, dalam merekam keadaan sebuah wilayah itu apa ya? Kalaupun sudah ada kajiannya nggak dipakai ya kadang ya. Gitu ya. Kajiannya tuh kadang nggak dipakai gitu ya. Ya, artinya kajian udah setumpuk Itu kadang nggak dipakai. yang cuma hanya sekedar kajian gitu. Nggih. Kenapa? Karena memang ya banyak juga yang sebenarnya menjadi sebuah persoalan ketika berbicara tentang SDM. Ya, ketika berbicara tentang SDM spesifik ya, saya ngomong SDM ini bukan masyarakat secara umum, tapi pemilik atau pemangku kebijakan itu kadang SDM-nya juga perlu ditingkatkan juga ya. Gitu. Jadi memahami tentang pembangunan aja kadang yang namanya desa aja itu kadang salah tafsir ya. Di mana? Jadi pemerintah di level bawah Ya. itu misalkan pemerintah desa ya, seorang kepala desa itu bisa salah menafsirkan arti pembangunan ya. Ketika misalkan kita ngomong tentang Raskin misalkan, di mana kita melihat bahwa data yang ada di bawah, pelaksanaan Raskin yang ada di bawah itu menurut masyarakat justru bukan untuk masyarakat tapi untuk memperkaya perangkat desa misalkan. Ya. Dan itu kan ada gitu loh. Jadi ya saya lagi-lagi tidak bicara tentang masyarakatnya tapi berbicara tentang SDM kita sebagai pelaku pembangunan, sebagai pemangku kebijakan itu kadang juga salah gitu loh. Ya. Jadi memang agak sulit. Kira-kira juga. ada nggak program-program prioritas yang sudah dicanangkan untuk memperbaiki tata kelola yang ada di Madura? Untuk saat ini ke depan ya, adakah program-program prioritas yang sudah dicanangkan? Kalau dari sisi kita di Jawa Timur ya, beberapa kabupaten itu sudah dilakukan ya program-program prioritas. Terbukti ada cukup besar anggaran yang diberikan untuk daerah di Madura ya melalui provinsi. Tetapi lagi-lagi saya ngomong itu belum secara menyeluruh 4 kabupaten bisa merasakan itu. Ada masih beberapa yang belum. Kemudian kalau berbicara tentang daerahnya sendiri, saya melihat ya, karena saya di Bangkalan, justru di Bangkalan hari ini sudah mulai berbenah. Jadi tata kelolanya udah diatur, udah dibangun ya meskipun ini masa-masa yang agak sulit memang ya. Jadi di periode keberapa ini ya? Di tahun berapa ini Bupati Bangkalan ini masih menata birokrasinya macam-macam gitu lah. Tapi prinsipnya tata kelola itu sudah dilakukan kalau di daerah gitu ya. Kalau berbicara provinsi maka saya spesifik aja sih sebenarnya. Provinsi itu kalau memang mau memperhatikan daerah ya sederhananya ya cukup ketersediaan anggaran yang diberikan untuk kabupaten itu sudah harus bisa diberikan. Ya. Gitu. Artinya ada nggak tantangan terbesar dalam pembangunan Jawa Timur ke depan? Tantangan terbesar untuk tata kelola pembangunan? Ada tantangan. Kira-kira apa itu, Cak? Iya. Kalau saya melihatnya justru ini ya. Kita hari ini hidup di era digitalisasi. Itu menjadi sebuah tantangan menurut saya, di mana pemerintah ya sudah harus bisa melihat bahwa untuk mengefektifkan adanya sebuah program ya ketika kita bisa memanfaatkan keberadaan digital ini gitu. Dan
itu hari ini yang terus kita kita dorong dan kita suarakan agar pembangunan dengan sistem digitalisasi yang hari ini akan betul-betul mempermudah, itu juga akan bisa memberikan dampak yang cukup besar. Terakhir, Cak. Cep. Kira-kira harapan terbesar dari Cak Nasi ini untuk masyarakat di Jawa Timur apa ini? Yang harapan terbesar saya kalau kepada masyarakat sebenarnya ya sederhana. Ada hal-hal yang harus disuarakan, ada hal-hal yang harus disampaikan. Ya jangan didiamkan. Jadi saya berharap masyarakat juga aktif dalam ikut memberikan saran, memberikan masukan, termasuk juga kritik, ya, bahkan untuk bisa bagaimana tata kelola pembangunan di Jawa Timur itu bisa lebih baik lagi. Dan keaktifan masyarakat itu menjadi sangat fundamental kaitannya dengan respon pemerintah sendiri. Pemerintah itu kalau tidak ada yang bersuara, Cak, ya, kalau nggak ada yang bersuara, ya dia akan diem aja, gitu. Makanya harus bersuara. Ya. Siap. Terima kasih. Okay. Inilah tadi kebersamaan kita dengan Cak Haji Muhammad Nasih Askal, MPD dari Komisi C DPRD Jawa Timur. Terima kasih, Cak, atas kehadirannya. Sama-sama. Semoga apa yang kita bicarakan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat dan masyarakat juga tahu, iki loh, DPRD sudah melakukan hal-hal yang sudah semestinya dilakukan sampai sejauh ini. Dulur Jawa Timur, saya Daparian. Telur dadar dibelah dua. Cakep. Oh, bagus. Dengan tata kelola yang benar, masyarakat semakin sejahtera. Amin. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dari dulur-dulur semua dalam program Ngobrol Bareng Dewan, Ngode, dalam program podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.